akses Pak untuk mendapatkan rumah begitu ya. Ini juga nampaknya persoalan yang harus tetap menjadi perhatian begitu ya Pak bagi banyak pihak utamanya mungkin dari pemerintah sendiri memberikan insentif. Anda melihatnya Pak akses untuk mendapatkan rumah saat ini seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dari sisi produk, maka ini sangat menarik dan promising bagi semua perbankan, semua lembaga pembiayaan ketika kita berbicara dari sisi properti. Kenapa? Karena penduduk Indonesia itu banyak. Yang kedua, jenis kredit itu low risk. Yang ketiga, pertumbuhan sampai Indonesia emas itu kalau caranya begini, backlog-nya masih tinggi, maka marketnya itu akan selalu ada. Nah, kalau kita sudah melihat ke sana, mestinya perbankan ini juga berpikir bagaimana membuat produk sehingga itu relatively bisa menjembatani, bisa membuat caranya lebih mudah, sehingga itu menjadi bagian dari roadmap untuk mengurangi backlog. Saat ini ketika berbicara mengenai produk KPR, ya, yang ada macam-macam variannya, misalkan ada balloon payment, misalkan bisa merencanakan pembayaran dengan menyesuaikan dari pendapatan konsumen, itu untuk masyarakat yang berhasilan menengah ke atas. Sementara backlog ini mayoriti adalah menengah ke bawah. Nah ini memang kita terima kasih kepada pemerintah yang tetap berkomitmen mendorong subsidi terhadap rumah MBR. Namun itu belum cukup dan dua pihak ini yang bisa bekerja, berkolaborasi, pastinya pemerintah melalui insentif berupa subsidi. Ya, subsidi saat ini yang ada adalah hanya untuk FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tetapi yang di atas itu, sekarang kan batasannya yang mendapatkan fasilitas FLPP itu kan pendapatannya 8 juta. Bayangkan kalau orang yang punya pendapatannya 8 juta 100, ini kan harus ada koridornya. Sampai 12 juta bahkan. Mereka itu masih di bawah menengah ke bawah. Artinya ini harus mendapatkan sebuah koridor untuk mendapat akses. Kemarin ada pernyataan dari Pak Heri TZ, Pak Dirjen PUPera mengenai rumah dengan tenor 35 tahun, itu memang terobosan, ide yang bagus. Hanya saja perlu kejelasan, perlu duduk dengan kami ini sehingga bisa menjadi sesuatu yang positif. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya ingin ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, jika kita membahas mengenai bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah atau akses untuk mendapatkan rumah ya, tentunya ini juga berkait dengan bagaimana bank bisa memberikan kemudahan-kemudahan atau sebut saja KPR. Di era suku bunga tinggi ini, salah satu sektor yang cukup terdampak adalah sektor properti. Nah, bagaimana dari perbankan membuat KPR ini tetap diminati Pak di era suku bunga tinggi saat ini? Ya. Ini yang menarik sebetulnya dari pembiayaan atau kredit perumahan ya. Di era suku bunga tinggi, kita semua paham bahwa dari sisi biaya dana untuk perbankan ini kan meningkat. Jadi kalau bahasanya cost of fund-nya atau bahan bakunya perbankan itu meningkat. Tapi selama pandemi dan mungkin sampai belakangan ini kita melihat sebetulnya untuk misalnya pembiayaan yang berbasis konsumer multiguna ataupun kepemilikan rumah itu rate-nya kompetitif, meaning spread-nya kalau bisa dibandingkan dengan biaya dananya ini relatively tipis lah. Jadi dengan kata lain ini juga merefleksikan yang pertama bagaimana dunia perbankan melihat resiko yang relatifly terjaga untuk sektor KPR. Yang kedua ini berkaitan dengan persaingan juga di dunia perbankan yang melihat bahwa sektor atau pembiayaan berbasis kepemilikan rumah ini adalah pembiayaan dengan long term yield yang make sense. Terutama kita berbicara terkadang perbankan kan mencoba mengail misalnya satu nasabah dengan produk jangka panjang yang dimana akhirnya bisa menjadi nasabahnya untuk dalam jangka waktu yang panjang. Dan dalam konteks ini saya rasa tadi juga disebutkan dari sisi pemerintah sudah banyak sekali selama pandemi dan sampai dengan yang terakhir
juga insentif diberikan untuk memastikan kepemilikan rumah atau pembiayaan kepemilikan rumah itu masih accessible. Kami juga sangat paham bahwa masih ada tantangan untuk bagaimana bisa mengadres problem yang namanya backlog ini. Mungkin dalam konteks ini kita harus berpikirnya secara ekosistem yang lebih besar. Dan saya cukup yakin kan sebetulnya kalau kami di perbankan sebetulnya melihat bisnis properti atau real estate itu ada 5 stage. Stage pertama adalah land acquisition. Stage kedua adalah adanya developer di situ. Stage ketiga itu yang sekarang banyak sebetulnya perbankan in charge untuk bagaimana bisa mendorong akuisisi atau pembelian properti melalui skema pembiayaan. Stage keempat, 5 itu berkaitan dengan mungkin yang perlu didevelop lebih lanjut lagi seperti sekuritisasi dan lain-lain. Karena kita berbicara mengenai tadi kebutuhan perumahan, likuiditas yang mungkin akan terus terbatas kalau misalnya kita genjot kencang di sebelah sini. Baik. Konteks yang paling penting adalah dari awal pandemi sampai sekarang, indeks harga bahan bangunan itu meningkat terus. Bahan bakunya itu semen yang ada sedikit berkaitan dengan komoditi yang kita miliki, harga pasarnya meningkat. Jadi dalam konteks ini semuanya tuh tertekan gitu loh. Baik. Jadi dari developer tertekan, dari perbankan juga spreadnya makin minim, dari sisi nasabah kita melihat memang secara pembiayaan sempat ada kenaikan tapi relatif stabil. Ini harus cari nih pola bersama nih, bagaimana sebetulnya kita bisa win-win solution untuk menemukan dari sisi developer working together misalnya di perbankan seperti apa. Nah, kalau konteks ini saya harus berbicara mengenai perbankan syariah. Karena di perbankan syariah ada skema-skema yang tidak ada di perbankan konvensional, di mana dimungkinkan misalnya seperti musyarakah yang sifatnya seperti land ownership atau dimensi musyarakah, di mana kepemilikan itu istilah kepemilikan itu juga dibarengi dengan sewa gitu. Jadi pelan-pelan kepemilikannya meningkat seperti itu. Baik, Pak. Membahas mengenai KPR ya Pak. Kalau kita lihat ini kan KPR ini memang masih menjadi salah satu pembiayaan utama untuk bisa membeli properti lah di tanah air. Nah, kalau dari Anda sendiri melihat bagaimana sebetulnya perbankan ini bisa mendongkrak kinerja KPR di tahun politik untuk saat ini? Nah, mungkin yang bisa didorong lebih lanjut di luar tadi mungkin sudah disebutkan inovasi, ada balance payment, step up payment, jadi menyesuaikan dengan peningkatan income yang didapatkan ataupun tadi memperpanjang sampai dengan 35 tahun misalnya untuk men-attract ya pembeli-pembeli muda. Mungkin bagian lainnya tadi yang mungkin saya tadi sampaikan bagaimana ada misalnya blended finance, attracting investment di sana. Saya ingin menanyakan ke Pak Joko ya Pak, terkait juga tadi saya menanyakan bagaimana KPR bisa berkontribusi ya di tahun politik begitu ya Pak ya. Anda melihatnya tahun politik ini akan menjadi tahun yang menantang atau seperti apa Pak kepada utamanya mungkin sektor properti atau mungkin real estate dan pengembang? Anda melihatnya seperti apa Pak? Oke, ini pertanyaan menggelitik, tapi kita bikin adem saja. Jadi masyarakat kita sudah dewasa, sudah terbiasa mengalami, mengikuti election baik pilkada, pilgub ataupun pilpres, dan alhamdulillah sampai 4 kali itu aman damai seperti itu ya. Kalau kita lihat selama ini saya cermati ketika ada pilpres ini malah muncul 3 industri minimal. Yang pertama industri APK, yang kedua industri survei, yang ketiga adalah industri suara. Nah, yang nomor 3 ini silahkan terjemahkan masing-masing ya. Artinya kalau kita menghitung itu maka akan ada uang beredar sekitar 150 sampai 180 triliun. Itu sebuah suntikan yang bagus ketika investasi beberapa waktu ini dikeluhkan hanya untuk sektor yang long term, yang padat modal, bukan padat karya, sehingga ada tekanan terhadap pendapatan masyarakat. Alhamdulillah, jadi semakin banyak pilpres, berarti semakin banyak uang beredar gitu. Tapi pilpresnya cepat selesai lah, sehingga kita ada kepastian. Baik Pak, tapi kalau dari Ray sendiri Pak terkait dengan program pemerintah begitu ya Pak untuk mendukung sektor properti di tahun 2024.
terutama mungkin pasca selesainya pemilu. Harapannya apa, Pak Joko? Silakan. Kalau harapan kami seperti yang kita sampaikan dari awal, pemerintahan baru nanti harus mau memahami bahwa kebutuhan rumah itu adalah sesuatu yang tidak bisa didinaikan, tidak bisa diabaikan karena apa? Rumah ataupun hunian layak itu adalah indikator adanya kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai juga nanti akan menambah subsidi oil and gas. Saat ini ada 71,4 triliun subsidi oil and gas. Tetapi di APBN yang jelas begitu. Tetapi sebenarnya subsidi yang berkaitan dengan oil and gas ini lebih dari 200 triliun. Kalau 71,4 triliun saja itu adalah setara 2,2 juta per hari yang dibakar habis karena apa? Traffic, karena jarak rumahnya jauh, karena infrastruktur transportasinya belum terjaga. Artinya apa? Kalau kita ada kementerian yang mampu diberikan kewenangan untuk mengharmonisasikan, mengorkestrasi bagaimana perumahan ini bisa menjadi sesuatu yang terencana sehingga infrastruktur transportasi, infrastruktur sosial, infrastruktur pendidikannya itu bisa menyatu, maka ya beban biaya subsidi yang diberikan kepada sektor oil and gas itu bisa menurun. Kemudian itu bisa didorong menjadi subsidi kepada sektor properti. Sektor properti itu ada hebatnya. Kalau oil and gas memang menumbuhkan output ekonomi, tapi uangnya nggak balik. Tapi kalau subsidi itu diberikan kepada rumah, maka ya ini harus dicatat betul sama nanti calon menteri bahwa subsidinya menjadi barang, menjadi rumah, kemudian rumahnya naik value-nya, Naik ya Pak ya. output ekonomi juga muncul dan uangnya kembali karena menjadi dana bergulir. Artinya ini yang harus disepakati bersama. Jadi pemahaman itu harus baru muncul keberpihakan. Kenapa berpihak? Kita tahu bahwa undang-undang pendidikan kita mewajibkan 20% terhadap pendidikan dialokasikan. Tetapi pendidikan terbaik itu adalah dilakukan di rumah. Makanya ketika kita berbicara mengenai kenakalan, kemudian tawuran, itu kan bagian yang harus bisa dikelola dan salah satunya instrumen untuk memberikan solusi adalah adanya perumahan yang layak. Yang ketiga nih, ini dinyatakan oleh BKKBN bahwa stunting itu salah satu solusinya adalah dengan memberikan hunian yang layak. Bayangkan APBN berapa lagi yang harus didorong itu sementara solusinya yang konstruktif dan integrated dengan perencanaan perumahan itu harus bisa dilakukan dan itu adalah bagian dari tadi pengungkit ekonomi, menumbuhkan ekonomi, membuat environment 185 industri untuk bisa menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Baik, intinya adalah bagaimana akses mendapatkan rumah lebih mudah dan juga bagaimana menciptakan hunian yang layak ya bagi masyarakat. Terakhir bagi Pak Banjaran, harapannya di tahun 2024, di tahun politik ini Pak, khususnya untuk artinya ramuan apa yang akan disiapkan oleh sektor perbankan untuk masyarakat agar bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkan rumah, Pak? Saya rasa dalam konteks yang lain, apabila ada dorongan dari pemerintah untuk bisa memberikan ya tadi insentif khusus kepada perbankan dari LTV-nya ataupun penilaian-penilaian lainnya, terutama untuk tadi program FLPP ataupun program yang bisa menyentuh lebih banyak segmentasi pasar yang lebih luas, saya rasa itu akan sangat membantu dalam mendorong perekonomian seperti itu. Baik, artinya insentif dari pemerintah, regulasi yang mendukung, hunian yang layak ya Pak ya, akses yang mudah bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.